Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injilnya panjang, silakan duduk. Sekali peristiwa ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, akan datang harinya segala yang kamu lihat di situ diruntuhkan dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya kepada Yesus, Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, waspadalah. Jangan sampai kamu disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, atau saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka, dan bila kamu mendengar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Karena namaku, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kamu memikirkan lebih dulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberikan kamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Karena namaku, kamu akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan musnah. Kalau kamu tetap bertekun, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, selamat sore berkah dalam. Bacaan Injilnya sadis. Apakah ada di antara Bapak, Ibu, saudara-saudari yang suka mengikuti ramalan-ramalan kiamat? Dulu ada ya, 12. Bukan Harbolnas, diskon Tokopedia, tetapi kiamat akan terjadi tanggal 12 bulan Desember 2012 berdasarkan ramalan suku Maya. Logikanya gampang, tidak mungkin ada 13. Nggak ada bulan ke-13, adanya gaji ke-13. Maka kiamat tahun 2012 tidak terjadi. Tapi banyak orang yang percaya begitu ya. Tafsiran itu rame sampai jadi film 2012, film tentang banjir. Saya juga kenal seorang pastor ikut grup kiamat, lalu karena terpengaruh dia beli tanah di Kalimantan. Lintang sekian, bujur sekian supaya tidak kena banjir. Gila, saya bilang. Mungkin yang paling masuk akal menurut saya adalah ramalan kiamat ilmu kosmologi dan astrofisika. Kiamat itu sangat ilmiah menurut mereka. Gitu ya. Matahari kehabisan hidrogen, redup, lalu menjadi red giant, bukan red devil, tapi red giant, dan akan meledak hingga kita semua terbakar oleh panasnya. Ngeri bukan? Tapi tenang saja Bapak Ibu, itu masih 5 miliar tahun lagi. Mungkin tidak ada dari kita yang mengalaminya. Siapa yang benar-benar tahu kapan kiamat terjadi? Tidak ada. Dalam Injil, Yesus mengajak kita mewaspadai nabi-nabi palsu yang mewartakan kiamat.
Mereka menyebar narasi-narasi bohong, hoax, untuk membuat orang cemas, takut, panik. Mereka datang atas nama Allah mengklaim saatnya sudah dekat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya kira pesan Yesus jelas. Kiamat bukan perkara makrokosmik, tapi kita pun bisa menjadi pembawa kiamat. Kita pun bisa menjadi kiamat itu sendiri bagi orang-orang di sekitar kita. Lewat ketidakpedulian kita, kata-kata kita, amarah kita, kita bullying orang lain, rasa iri hati, cemburu, menipu, malas, kita mengucilkan orang lain, menjadi obsesif, toksik, mencuri, memiskinkan, bisa ditambah sendiri daftar kiamat itu. Kita membuat orang lain takut, terancam, dan tidak berkembang. Paling parah, membuat orang merasa hidupnya tidak berarti dan sampai bisa menyerah, berpikir untuk mengakhiri hidup, mungkin dengan membuat peledak seperti yang terjadi di Jakarta beberapa waktu lalu. Wujud doa Bapa Suci bulan ini, kita berdoa untuk orang-orang yang punya keinginan untuk mengakhiri hidup. Ketika kita merampas harkat dan martabat orang lain, itulah kiamat. Sudah setahun ini kiamat bagi saya adalah mendengar kebisingan di Jalan Nyoman Oka sampai Suhada, kadang juga di Jalan Merbabu tempat saya tinggal di Kolsani. Malam-malam pemuda-pemudi nongkrong, ngopi, ketawa keras-keras sampai jam 2 pagi, bahkan lebih bisa sampai jam 3 pagi. Kadang-kadang puter musik kenceng-kenceng sembari main kartu, mobil knalpotnya berisik, motor knalpotnya berisik, ngangeng-ngangeng. Gak bisa tidur saya mendengar itu. Maka kalau ada Bapak Ibu Saudara-saudara yang ketemu saya misa pagi jam 5.30, itu bukan berarti saya bangun pagi, tapi karena susah tidur gitu ya. Yang bikin marah, kadang-kadang saya keluar, saya tegur baik-baik, Pak mohon maaf Bapak mengganggu kami mau tidur, tolong pindah. Malah ngelawan. Dalam hati saya ngumpat, brengsek, nggak boleh ngomong brengsek, resek nih orang gitu ya, resek sekali gitu ya. Kalau sampai ada umat Kota Baru yang ikut nongkrong di sana, awas, saya ekskomunikasi dari gereja gitu ya. Untung hari-hari ini malam-malam kadang hujan deras, kiamat saya berakhir. Tapi pesannya Bapak Ibu, mari kita cek diri kita masing-masing. Apakah kehadiranku membawa kiamat ataukah kehadiranku membawa hidup? Yesus menegaskan, orang Katolik mesti mewartakan bahwa kasih Allah mengalahkan kiamat. Terjadi perang, gempa, sampar, kita diserahkan, kita dibunuh, tapi Allah berjanji, tak sehelai rambutmu akan musnah. Kita pun harus meyakinkan orang lain akan kebenaran janji itu. Dengan mewujudkannya, kita tunjukkan penghargaan kita pada orang lain, memandang orang lain dengan cara Allah memandang kita, terutama lewat cinta sehari-hari, rutin dan konkret. Para mama selalu bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk keluarganya. Para papa mungkin pulang kantor menyediakan waktu sedikit menemani anaknya membuat PR. Atau kita mengunjungi orang yang sakit, menelpon teman yang lagi kesepian. Anda yang guru mungkin bisa mengapresiasi murid, tidak ngomel-ngomel melulu di kelas. Hal-hal kecil, konkret, sederhana, untuk menunjukkan bahwa dunia ini belum berakhir. Saya akan menutup homili ini dengan sedikit cerita. Saya pernah melayani di Surabaya tempat penampungan orang gila, psikotik, milik Pemkot Surabaya. Selama sebulan, ada ribuan psikotik di sana. Telanjang, luka-luka, borok, bau, bingung, ngomong sendiri, bahkan yang paling parah mainan fesesnya sendiri. Ada yang memang nyasar, tetapi ada juga banyak yang dibuang oleh keluarga, dibuang oleh orang-orang dekat mereka. Umur mereka kebanyakan pendek, paling tidak selama saya di sana dalam 1 minggu 4-5 orang bisa meninggal. Dengan Frater Kevin setiap hari kami bekerja, mengantar makanan untuk mereka 3 kali sehari, memandikan, memotong kuku, memotong rambut, dan mengobati luka-luka. Suatu hari saya bertemu dengan seorang pria psikotik.
Sebut saja namanya Budi gitu ya. Yang namanya Budi jangan tersinggung gitu ya. Pagi hari ketika saya mengantar makanan, Budi sudah terbaring di lantai. Siang harinya ketika saya datang untuk memotong kukunya, dia juga masih terbaring di lantai, tapi masih sadar, masih bisa menoleh sedikit gitu ya. Sore hari ketika saya mengantar makan sore, saya melihat dia mulai menggigil. Jam kerja sebenarnya sudah selesai. Biasanya setelah antar makan sore, kami langsung buru-buru pulang. Tapi entah kenapa sore hari itu saya memutuskan untuk telat pulang. Saya pergi ke gudang baju, saya ngambil beberapa helai baju, dan saya bawa itu kepada Budi. Saya lipat beberapa, saya taruh di bawah kepalanya untuk jadi bantal. Lalu saya tutup tubuhnya dengan beberapa baju supaya dia bisa agak hangat gitu ya. Lalu baru saya pulang. Saya cek jam tangan saya 10 menit lebih dari biasanya. Besok paginya ketika saya kembali masuk bekerja, petugas memberi kabar. Malam kemarin ada satu psikotik yang meninggal dan ternyata itu Budi. Dalam hati saya kaget dan saya berkata dalam hati, untung ya kemarin saya tidak buru-buru pulang. 10 menit saja, tidak banyak. Tapi setidaknya sebelum Budi menghembuskan napas terakhir, saya masih bisa memperlakukan Budi sebagai seorang manusia dengan kasih. Saudara-saudari, 10 menit cukup setiap hari. Janganlah kita membawa kiamat bagi orang-orang di sekitar kita. Jadilah kita pembawa berkat supaya orang-orang bisa merasa seberat apapun hidup, dunia mereka belum berakhir. Masih ada cinta, masih ada harapan. Tak sehelai rambutmu pun akan musnah. Amin.